Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Andono Pratama dari kelas TI 23C1 dengan NIM 31231079. Pada kali ini saya akan menjelaskan proyek tentang pemrograman mobile yang dipakai untuk menginput data hasil predikat. Pada proyek kali ini saya akan mengerjakan untuk melaksanakan pengerjaan ujian tengah semester. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu activity dan intent. Sebelumnya, yang dimaksud activity itu seperti yang ada di atas seperti ini, seperti main activity beserta XML-nya, input data activity beserta XML-nya, dan hasil predikat beserta XML-nya. Itulah penjelasan tentang activity. Lalu untuk menambah new activity yang diinginkan, kalau kita membuat project baru, kita sendiri hanya mempunyai satu activity. Seperti misalnya, saat masuk, saya kemarin hanya mendapatkan main activity.java. Untuk menambahkannya, saya harus menambah layout. Lalu ke new, lalu activity, dan empty views activity. Di layout sendiri, kalian bisa klik kanan, lalu ke news, seperti yang tadi. Lalu, saya akan menjelaskan tentang intent. Intent sendiri untuk memindahkan satu activity ke activity lainnya. Seperti kalau kita klik button cek nilai predikat, kita akan masuk ke activity selanjutnya. Untuk bisa kita masuk ke activity berikutnya, kita sendiri bisa mengcoding di main activity.java. Di main activity.java sendiri kita bisa mengcodingnya. Sebelumnya kita sendiri menaruh di button kasih ID. ID di sini saya kasih ID cek. Lalu di main activity-nya kita pancing terlebih dahulu button spasi cek. Jangan lupa titik koma. Lalu di bawahnya kita panggil lagi cek sama dengan finview by id dalam kurung r.id.check. Lalu di bawahnya check.set on click listener new view on click listener. Lalu di bawahnya adalah lagi kita klik public void on click view. Nah, di bawahnya ini yang bisa kita masuk ke dalam activity berikutnya. Start activity, new intent, get application contact. Lalu yang terakhir ini untuk activity selanjutnya, misalnya kita masuk ke input data.class, berarti kita di sini mengetiknya input data.class. Misalnya kita mau ke hasil predikat, kita di sini ya hasil predikat.class. Lalu di input data sendiri kita juga punya intentnya. Intent untuk masuk ke hasil predikatnya. Di sini saya mengasih intent, new intent, input data disk itu activity yang sekarang, hasil predikat class itu untuk activity berikutnya. Di atasnya kita sendiri bisa ulang seperti yang tadi. Kita taruh dulu di atas button cek predikat, jangan lupa di sini dikasih ID-nya dulu untuk bisa ditaruh di sini.
Lalu seperti yang tadi, cek predikat finview by id r.id cek predikat. Lalu cek predikat set on click listener, new view on click listener. Lalu di bawahnya seperti yang tadi, public view on click. Lalu di sini juga saya menggunakan percabangan if dan else. Di sini saya juga menggunakan string data. String data di sini kita bisa klik string data sama dengan edit name get text to string. String data edit name get text to string. Lalu yang string data 3 edit nilai get dot text to string. Di sini guna untuk string data sendiri, saat kita menginput data-data yang sini, misalnya nih data 1, data 2, data 3, kita menggunakan string. Untuk data sendiri kalian bisa sesuai yang ingin kalian ketik, misalnya input name, input nama, dan segala macam. Lalu di sini kita menggunakan if. Bisa data 1, data 2, data 3 kosong atau is empty. Di sini ada toast make test atau pemberitahuan bahwa semua inputan harus diisi terlebih dahulu. Seperti contoh seperti ini. Saat kita klik cek predikat, saat semua datanya kosong, maka inputannya harus seperti ini. Semua inputan harus diisi. Lalu di sini kita menggunakan else lagi, integer nilai. Integer nilai di sini kita memasukkan data 3. Misalnya if nilai lebih dari 100, lalu ada inputan data. Di sini pemberitahuan nilai tidak boleh lebih dari 100. Nanti akan ada pemberitahuan seperti semua inputan data harus diisi. Kita akan cek. Nilai tidak boleh lebih dari 100. Lalu di sini kita menginputkan lagi intent yang akan kita bawa ke hasil predikat. Intent put extra name, data. Intent put extra nama data 3. Intent put extra nilai data 3. Lalu di hasil predikat kita juga ada if beserta else-nya. Untuk if di sini saya menggunakan assert data 3. Assert data 3 itu berarti untuk ketik nilai untuk hasil predikatnya. Integer nilai persen data 3 yang ingin kita cek hasil predikatnya. String hasil if jika nilai lebih dari 90 dan nilai kurang dari 100 maka hasilnya A. Lalu else if jika nilai lebih dari 70 dan nilai kurang dari 89 hasil B. Else if nilai lebih dari 50 dan nilai kurang dari 69 C. Else if nilai lebih dari 30 dan nilai kurang dari 49 hasil D. Lalu berikutnya. Nah, di sini kita juga menambahkan txt hasil set text nilai hasil predikat Anda untuk di bawahnya.
di sini sendiri saya hasil predikatnya nih 0, 0, 0, 0. Di sini saya menginputkan data yang dari sini, edit text, name, finview BID, edit name, edit nama, edit text, terus edit text, edit nilai, finview BID. String yang di sini juga ngaruh untuk kita masukin string ke hasil predikatnya. Lalu jangan lupa di sini kita ketik lagi text view, text name. Text name yang dimaksud itu ID dari misalnya yang text yang atas ID untuk name. Lalu yang kedua ada text nama, yang ketiga text nilai, yang terakhir text hasil. Di sini kita inputin semua. Text view, text name, finview by id r.id text name sampai text hasil. Di intent yang di sini get intentnya ini masuk dari intent yang di sini. Sebelumnya kan kita telah inputin semuanya. Name data, nama data 2, nilai data 3. Di sini kita bisa memanggil lagi. Intent, get intent, kita panggil string data, intent get string extra, name, nama, nilai. Lalu di sini text name set text itu untuk memunculkan seperti ketikan name sama dengan plus data. Text nama set text nama plus data. Text nilai set text nilai plus data. Data yang dimaksud, data yang kita masukkan entah dari name, nama beserta nilai. Lalu selanjutnya kita akan melihat layouting yang sudah saya desain sendiri. Disinilah bentuk layout yang telah saya buat. Kita akan masuk cek nilai predikat. Kita coba disinilah hasil cek predikat yang telah kita coding di hasil predikat.java-nya. Semua inputan yang tadi kita input di input data activity akan masuk di hasil predikat yang akan seperti ini. Lalu widget yang saya gunakan sendiri, di sini ada widget image view. Image view itu kita bisa tarik dari common, kita cari yang image view, lalu kita tahan, kita tarik ke sini. Nah, kita bisa menambahkan di sini gambar atau yang ingin kita taruh. Di sini bisa ditambah, kalian import terlebih dahulu. Ini menggunakan image view, ini text view, ini text view, ini text view, ini image view, dan yang semua yang di bawah sini text view.
dan ini button. Di input data, di sini text view. Yang ini ada plain text. Yang untuk name, nama, nilai itu pakai plain text. Untuk menaruh tulisan ketik name sendiri, kita di sini bisa mencari hint. Nah, sini ketik name. Misal kita ketik nilai. Sini akan muncul nilai. Dan ini button. Dan di hasil predikat saya menggunakan ini text view, yang dikosongin juga text view, text view-nya 4. Dan jangan lupa untuk mengcoding seperti edit theme, edit nama, edit nilai. Di sini kita menaruh ID-nya juga seperti edit name. Di sini edit name. Untuk ketik nama di sini edit nama, ketik nilai sini edit nilai. Karena kalau kita tidak menaruh ID-nya di sini tidak akan kepanggil di codingannya dan akan tidak keren juga. Dan di hasil predikat juga sama, kita menaruh ID-nya juga untuk dipanggil di text name, nama. Lalu di sini untuk mengatur seperti color, kita bisa masuk ke codingannya. Sini kita masuk ke code-nya aja. Nah, seperti di sini nih. Di sini kita bisa menambahkan text size, text style. Text style itu yang dimaksud dengan misalkan kita ingin tulisannya lebih tajam atau lebih hitam, kita bisa menambahkan text style bold. Tipe face itu tipe tulisannya. Di sini saya menggunakan serif. Yang ada di sini semua saya menggunakan serif. Nah, untuk mengedit warnanya di sini kita bisa mengcoding Android -2 text color sama dengan di sini kalian bisa lihat sendiri di Google atau dari sininya juga bisa untuk kalian bisa melihat text color yang diinginkan. Dan untuk
penambahan background seperti yang krem ini kalian bisa menambahkan Android titik 2 background drawable yang diinginkan di sini. Nah, di sini saya udah menginput gambar yang saya inginkan untuk menjadi background. Caranya seperti yang tadi ingin menambahkan image view yang biasa seperti ini, kalian inputin dulu gambar yang ingin kalian masukin, lalu kalian taruh saja dan di coding Android titik 2 background. Di sini juga sama, saya mengcoding inputan teksnya. Di sini saya menggunakan text style italic. Kalau italic itu ininya rada miring. Di sini juga sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.